Halo Sobat Labaru, saya Nidia. Dan saya Ain. Bertemu lagi bersama kami di pekan keempat bulan Maret 2025. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, komitmen berantas Halinar, Lapas Banjarbaru gencarkan razia kamar warga binaan. Lapas Banjarbaru dan BNNK Banjarbaru teken perjanjian kerjasama bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Perkuat sinergi, Lapas Banjarbaru dan Polres Banjarbaru tanda tangani nota kesepahaman bidang pengamanan, penegakan hukum, pertukaran informasi, P4GN, dan pembinaan warga binaan. Lapas Banjarbaru sosialisasi layanan kunjungan Hari Raya Idul Fitri kepada warga binaan dan pengunjung. Kalapas Banjarbaru dampingi Kakanwil Ditjen Pas Kalsel audiensi dengan Gubernur Kalsel. Dan inilah Labaru Sepekan. Komitmen berantas Halinar, Lapas Banjarbaru gencarkan razia kamar warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru terus berkomitmen berantas handphone, pungutan liar, dan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan dengan razia kamar warga binaan yang dilaksanakan oleh jajaran Kesatuan Pengamanan Lapas dan Keamanan dan Ketertiban. Kami kembali melaksanakan razia kamar warga binaan dengan kolaborasi pejabat struktural, gabungan staf, dan anggota regu pengamanan. Razia ini merupakan salah satu langkah preventif yang terus kami gencarkan guna memastikan Lapas Banjarbaru bersih dari barang-barang terlarang. Septiawan mengungkapkan dalam razia tersebut, para petugas berhasil menemukan sejumlah barang yang dapat membahayakan Kamtib Lapas. Razia kali ini menyasar 4 kamar warga binaan Blok Demak. Kami berhasil temukan 1 handphone beserta charger, kabel listrik, senjata tajam rakitan, gunting kuku, dan korek api gas. Setelah razia, semua barang temuan langsung kami musnahkan. Warga binaan yang terbukti memiliki handphone akan dijatuhi hukuman disiplin berupa strapsel. Septiawan menekankan razia ini merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya pemberantasan narkoba dan handphone. Kami berkomitmen merealisasikan program akselerasi Bapak Menteri IMIPAS dengan rutin melakukan razia. Razia ini akan kami lakukan secara terus-menerus agar Lapas Banjarbaru tetap aman, tertib, dan kondusif. Lapas Banjarbaru dan BNNK Banjarbaru teken perjanjian kerjasama bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru, AKBP Arif Wahyu Bibit Harta, menandatangani perjanjian kerjasama di Aula Lapas Banjarbaru. Kolaborasi ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Wayan mengatakan, PKS tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pemberantasan narkotika di Lapas Banjarbaru. Kami siap bersinergi melaksanakan semua hal yang telah disepakati dalam PKS seperti pertukaran data dan informasi, serta upaya P4GN melalui razia. Terima kasih kepada BNNK Banjarbaru atas kolaborasinya selama ini dalam melaksanakan upaya P4GN di Lapas Banjarbaru. Lebih lanjut, Wayan menyampaikan pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan salah satu dari 7 astacita Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Upaya ini pun selaras dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Sementara itu,
AKBP Arif Wahyu Bibit Harta berikan apresiasi bagi Lapas Banjarbaru yang telah mendukung langkah P4GN secara aktif. Kami menyambut baik PKS ini karena sejalan dengan tujuan organisasi. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dari Lapas Banjarbaru yang terus bersinergi bersama kami untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. PKS antar Lapas Banjarbaru dan BNNK Banjarbaru akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. Ruang lingkup PKS ini meliputi peningkatan kemampuan petugas dalam upaya P4GN, pertukaran informasi dan data, penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi warga binaan, sosialisasi bahaya narkoba, razia dan tes urin petugas dan warga binaan. Perkuat sinergi, Lapas Banjarbaru dan Polres Banjarbaru tanda tangani nota kesepahaman bidang pengamanan, penegakan hukum, pertukaran informasi, P4GN, dan pembinaan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru dan Kepolisian Resor Banjarbaru sepakati nota kesepahaman bidang pengamanan, penegakan hukum, pertukaran informasi, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pembimbingan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pembinaan kepribadian bagi narapidana. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa dan Kepala Polres Banjarbaru AKBP Pius X Febri Acengloda. Wayan mengatakan nota kesepahaman tersebut sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum setempat. Kami siap bersinergi dengan Polres Banjarbaru melaksanakan berbagai hal telah disepakati di dalam nota kesepahaman, terutama bidang pengamanan, penegakan hukum, pertukaran informasi, P4GN, dan pembinaan bagi warga binaan. Wayan pun mengucapkan terima kasih kepada Polres Banjarbaru atas dukungan dan kerjasama dalam melaksanakan upaya pengamanan dan pembinaan di Lapas Banjarbaru. Senada, AKBP Pius X Febri menyambut baik dan mendukung penuh nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama Kalapas Banjarbaru. Nota kesepahaman ini adalah bentuk kolaborasi dan sinergi antara pihak kepolisian dengan lapas. Semoga dengan adanya kerjasama ini, koordinasi semakin baik dan mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam pengamanan, pengawalan, serta pertukaran informasi. Nota kesepahaman tersebut akan berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Adapun ruang lingkupnya meliputi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban berupa titik sambang dan pengawalan di Lapas Banjarbaru, penegakan hukum, pertukaran informasi dalam rangka penyidikan, penyelenggaraan tugas, fungsi pemasyarakatan dan kepolisian, pelaksanaan P4GN melalui sosialisasi bahaya narkoba dan razia penggeledahan bersama, perawatan tahanan yang menjalani proses penyidikan di tingkat kepolisian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian warga binaan dalam bentuk penyuluhan hukum. Turut hadir mendampingi Kalapas Banjarbaru dalam pertemuan tersebut diantaranya Kepala Kesatuan Pengamanan, Septiawan Kusprio Pratomo, Kepala Seksi Administrasi Kamtib, Sabar Anju Padang, dan Kepala Subseksi Pelaporan Tata Tertib, Tri Andi Widiarto. Sementara itu, dari Polres Banjarbaru hadir mendampingi Kapolres Banjarbaru yakni Kepala Subbagian Kerjasama Bagian Operasi AKP Andis Mulyanto. Lapas Banjarbaru, sosialisasi layanan kunjungan Hari Raya Idul Fitri kepada warga binaan dan pengunjung. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, sosialisasi layanan kunjungan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh warga binaan di lapangan Lapas Banjarbaru. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada warga binaan mengenai prosedur kunjungan keluarga selama Idul Fitri, termasuk jadwal, syarat dan ketentuan, serta aturan yang harus dipatuhi demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Mengawali kegiatan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Bagus Paras Etika, menyampaikan jadwal kunjungan Lebaran. Layanan kunjungan Lebaran tahun ini kami buka pada H+1 dan H+2 Lebaran dengan 2 sesi per harinya. Dan durasi kunjungan selama 30 menit, tidak ada batasan jumlah keluarga yang berkunjung, namun warga binaan hanya bisa dikunjungi 1 kali dalam 2 hari kunjungan Lebaran. Hal tersebut kami lakukan untuk mencegah kepadatan pengunjung sehingga semuanya bisa berkunjung. Sementara itu, Sabar Anju Padang selaku Kepala Seksi Administrasi Kamtib menerangkan syarat dan ketentuan layanan kunjungan Lebaran. Keluarga yang berkunjung wajib berpakaian sopan dan membawa identitas diri saat mendaftar.
Kami juga berharap para pengunjung tidak membawa barang-barang berharga dan barang-barang terlarang lainnya. Di akhir kegiatan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Septiawan Kuspriyo Pratomo, meminta seluruh warga binaan agar senantiasa menjaga Kamtib, terlebih saat kunjungan Lebaran berlangsung. Lebih lanjut, Septiawan menegaskan komitmen Lapas Banjarbaru untuk memberi pelayanan terbaik pada warga binaan dan keluarganya selama Lebaran. Kunjungan Idul Fitri adalah salah satu momen yang sangat dinantikan oleh rekan-rekan dan keluarga. Oleh karena itu, kami telah menyusun sistem layanan kunjungan Lebaran yang tertib dan teratur agar proses kunjungan berjalan dengan aman dan nyaman. Usai sosialisasi kepada seluruh warga binaan, jajaran Lapas Banjarbaru juga melakukan sosialisasi kepada keluarga binaan terkait informasi layanan kunjungan selama Lebaran. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh warga binaan dan keluarganya dapat memahami prosedur kunjungan dan turut serta menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga perayaan Idul Fitri di Lapas Banjarbaru dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Kakanwil Banjarbaru dampingi Kakanwil Ditjen Pas Kalsel audiensi dengan Gubernur Kalsel. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa dampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Pertemuan tersebut guna menjalin silaturahmi dan membahas berbagai isu terkait pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Malam ini kami mendampingi Bapak Kakanwil untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Bapak Gubernur. Pertemuan berlangsung dengan hangat dan membahas beberapa persoalan yang dihadapi pemasyarakatan Kalsel. Semoga pertemuan ini membawa hasil yang baik untuk kita semua. Kepada Gubernur Kalsel, Kakanwil Ditjen Pas Kalsel Mulyadi menyampaikan kondisi terkait unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Kalsel, termasuk jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara serta beragam program pembinaan yang dilakukan. Ia menyampaikan beberapa persoalan dan tantangan yang memerlukan dukungan pemerintah daerah. Salah satunya yakni status tanah Lapas Banjarbaru yang memerlukan kepastian hukum untuk pengembangan fasilitas. Selain itu, jembatan penghubung antara jalan raya dan kantor wilayah yang mengalami kerusakan, sehingga perlu dukungan perbaikan untuk kelancaran operasional pegawai. Selain itu, program ketahanan pangan warga binaan juga mengalami kendala yang diakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Lebih lanjut, Mulyadi menyampaikan potensi ekonomi warga binaan melalui berbagai hasil karya seperti kerajinan tangan, batik, dan produk kuliner. Ia mengusulkan agar produk-produk ini bisa mendapatkan tempat dalam pameran daerah dan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi warga binaan. Sementara itu, Muhyiddin selaku Gubernur Kalsel menyambut hangat kedatangan Kakanwil dan jajaran serta mengapresiasi peran pemasyarakatan dalam membina warga binaan agar lebih mandiri dan produktif. Kami mendukung penuh berbagai program yang telah dilaksanakan Ditjen Pas di Kalsel, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan fasilitas pemasyarakatan. Menanggapi berbagai isu tersebut, Muhyiddin menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai persoalan yang dihadapi pemasyarakatan di Kalsel. Pemprov Kalsel siap menindaklanjuti dan memberi dukungan konkret dalam menyelesaikan berbagai masalah ini. Selain ke Lapas Banjarbaru, turut hadir para pejabat struktural Kanwil Ditjen Pas Kalsel dan Kepala UPT Pemasyarakatan Sebanjaraya. Di antaranya Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Evi Loliansi, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Sugito, Kepala Lapas Kelas 2A Banjarmasin Fauzol Ansori, dan Kepala LPKA Kelas 1 Martapura Dwi Hartono. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini. Nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita-berita menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Kami, keluarga besar Lapas Kelas 2B Banjarbaru, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.